kolaborasi modul 1.4. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus budaya positif bersama kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, perkenalkan, ini anggota dari kelompok kami. Pertama, ada Ibu Setimah Murni, SPD. Kedua, Ibu Purnamasari, SPD. Ketiga, ada Ibu Linda Yani, SPD. Keempat, Ibu Ovi Wulandari, SPD. Yang kelima, ada Ibu Ramadhani Mulia, SPD. Dan yang keenam, Ibu Arni, SPD. Dan ini dia Bapak Fasilitator kami, Bapak Muhammad Fuadi. Kita mulai dari kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada kasus 1 berdasarkan hasil diskusi kelompok. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawabannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ini terlihat dari 1. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kemudian yang kedua, Ibu Santi menanyakan apakah bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Hal ini terlihat dari yang pertama, Ibu Santi mengatakan tindakan itu boleh saja dilakukan jika mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Yang kedua, Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini terlihat dari Ibu Santi menanyakan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai.
Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Dan yang ketiga, memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan berikutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban kami, posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman, tercermin dari kalimat Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas. Kemudian dalam kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Pertanyaan berikutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban kami, mendukung dan mengapresiasi langkah yang telah diambil Ibu Santi, karena langkah yang Bu Santi ambil sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Ibu Santi juga mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Pada kasus 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus 2, ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Pak Lukman dalam kasus tersebut ialah sebagai penghukum dengan indikator yang terlihat jelas dari ucapan Pak Lukman, yaitu pertama, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, maka pertanyaan yang akan diajukan oleh Pak Lukman kepada Sabrina ialah 1. Sabrina, mengapa kamu datang terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat? 2.
Apakah kamu mengetahui keyakinan sekolah untuk memakai sepatu berwarna hitam? 3. Apabila kamu mengetahui, apakah hal yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? 4. Apa yang akan kamu lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? 5. Saya tidak menyalahkan kamu atas kesalahan yang kamu lakukan, karena hal tersebut bisa terjadi kepada siapapun. Kamu boleh memakai sepatu warna itu, namun kamu harus mengetahui kapan waktunya kamu diperbolehkan memakainya. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam ialah disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan. Saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah tidak mendukung dan tidak membenarkan sikap Pak Lukman, karena hal ini dapat menyebabkan murid menjadi tidak peduli, mengulangi kesalahan yang sama, bahkan menjadi agresif, sehingga murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun, Pajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya, "Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Pajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Pajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu?" Dan Pajar pun diam membisu. 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? 2. Membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Yang pertama, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal itu, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang ketiga, Pajar, kamu tahu kan peraturan saat mengikuti pelajaran Ibu? Ibu perhatikan setiap mengikuti pelajaran Ibu, kamu selalu tidur dan acuh tak acuh. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang kamu terima jika tidak memperhatikan pelajaran? Yang keempat, menindaklanjuti kasus Pajar ini sesuai dengan segitiga restitusi dengan langkah sebagai berikut. A. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, kepala sekolah memanggil Pajar, menanyakan tentang keadaannya, menyampaikan soal tujuan Pajar dipanggil, memberi penguatan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. B. Validitas tindakan yang salah.
Pada tahap ini, kepala sekolah mengingatkan tentang tindakan Fajar yang salah, menanyakan apakah Fajar mau memperbaiki kesalahannya, dan lain-lain. C. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kepala sekolah menanyakan kembali tentang keyakinan kelas dan membimbing Fajar untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, nggak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Anto mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersendagurau kembali. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawab. Dalam kasus ini, posisi kontrol yang dipraktikkan kepala sekolah adalah manajer. Hal tersebut dapat dilihat ketika Bu Suti bertanya kepada Dino, apakah Dino bersedia memperbaiki masalah yang telah dilakukan terhadap Anto? Dan apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Jawab. Yang pertama, Dino dikuatkan Bu Suti dengan cara memberikan solusi bagaimana cara memperbaiki kancing yang terlepas dan belajar menjahit kepada Pak Irfan, guru tata busana. Yang kedua, Anto dikuatkan Bu Suti dengan bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawab, nilai kebajikan keyakinan sekolah yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kasih sayang. Kesimpulan, pada kasus itu, posisi kontrol teman membuat murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Kasus 2, posisi kontrol penghukum membuat murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kasus ketiga, posisi kontrol pembuat merasa bersalah membuat murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kasus keempat, posisi kontrol manajer membuat murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dari keempat kasus tersebut, posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai seorang guru
orang tua maupun atasan ialah posisi manajer. Karena posisi ini membuat murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitasnya. Oleh sebab itu, murid mampu mengontrol dirinya dan memiliki identitas sesuai sehingga motivasinya menjadi lebih baik ke depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton kelompok kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.